Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwati fillah, azzakumullah. Di malam hari ini kita berkumpul di tengah hutan. Di tempat ini insyaallah ta'ala kita akan memulai perjuangan kita untuk menegakkan tempat belajarnya para penuntut ilmu, para penghafal Quran. Saudaraku fillah, azakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah karena ini sebenarnya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah buat kita. Nikmat kesempatan untuk meraih pahala pondasi dari suatu amalan yang besar. Karena tidaklah sama seseorang yang membangun pondasi dengan orang yang melanjutkan suatu bangunan. Orang yang membangun pondasi, setiap kali bangunan tersebut makin besar, dia makin mendapatkan pahala. Walaupun dia sendiri mungkin sudah tidak ada lagi di alam fana ini. Nah, ini adalah nikmat Allah. Allah pilih kita untuk mendapatkan pahala pondasi. Banyak pada zaman sekarang ini manusia berlomba-lomba mengadakan dakwah, mengadakan kajian, mengundang para ustadz di tempat-tempat besar, di tempat-tempat yang mana sudah banyak di sana kajian-kajian. Itu kebaikan insyaallah ta'ala. Akan tapi jangan kita mengabaikan berdakwah di tempat yang di sana belum ada. Di sana yang baru merintis. Karena itulah yang paling beruntung sebenarnya. Dahulu kalau seandainya kita melihat para sahabat Nabi, ada yang mereka berjuang di awal pondasi Islam, ada di antara mereka yang berjuang di saat Islam telah besar. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu." Tidaklah sama, kata Allah, di antara kalian wahai para sahabat Nabi, orang yang berinfak, orang yang berjihad sebelum penaklukan kota Mekah, dengan orang yang berjihad dan berinfak setelah penaklukan kota Mekah. Mereka yang pertama lebih besar pahalanya. Ulaika a'zamu darajatan indallah. Mereka lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwati fillah, azzakumullah, kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Allah memilih kita untuk berjuang di saat mendirikan pondasi ini. Pondasi dakwah insyaallah taala. Bayangkan, kalaulah seandainya dari tempat ini kelak suatu hari akan muncul seorang yang penghafal Al-Quran, seorang yang ahli ilmu, lalu dia berdakwah, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Dan kita juga mendapatkan pahala seperti dia. Karena kitalah penyebabnya. Dalam agama kita ada suatu kaidah yang masyhur disebutkan al-mutasabbib kal-mubashir. Penyebab seperti pelaku. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu wa ahla samawati wa ahla al-ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut fi al-bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
dan penghuni langitnya. Penghuni langit Allah siapa? Para malaikat. Yang dalam hadis disebutkan jumlah para malaikat tersebut sangat banyak sekali. Tidak ada tempat sejengkal kecuali di sana ada malaikat sujud kepada Allah di atas langit. Dan seluruh penghuni buminya sampai semut yang ada di dalam tanah. Jadi bukan cuma penghuni bumi yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan ada yang dalam tanah. Baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Sampai semut yang ada dalam tanah. Hatta al-hitan fil ma', sampai ikan yang ada dalam air. Itu semua la yusalluna ala muallimin nasal khair. Itu semua berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Selawat Allah buat makhluknya adalah pujian. Berarti Allah memujinya, menguji pengajar kebaikan ini. Selawatnya para malaikat adalah doa permohonan ampun mereka. Malaikat yang jumlahnya saking banyaknya di atas langit berdoa, ya Allah, ampunkan dosa orang yang mengajarkan kebaikan ini. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang mengajarkan kebaikan ini. Ya Allah, ampunkan dosa hamba yang mengajarkan kebaikan ini. Dan sampai penghuni bumi semuanya, manusia, jin, sampai semut yang ada di dalam tanah, sampai ikan yang ada dalam air, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Lihat, dia yang menjadi ahli ilmu. Si fulan inilah yang menjadi ulama, tapi kita penyebabnya. Dia tidak akan menjadi ulama kecuali setelah dia belajar. Di mana belajarnya? Di sini, di tempat yang dulu kita pernah merintisnya. Di sini, di tempat yang dulu di saat kita hidup kita pernah berjuang di sana. Maka ikhwati fillah azzakumullah, jangan pernah menganggap remeh pahala merintis. Berjuanglah, karena biasanya orang yang merintis tersebut di samping pahalanya lebih besar, dan yang kedua dia lebih ikhlas. Karena dia jauh dari pujian, jauh daripada gemerlapan dunia, gemerlapan harta. Maka orang yang merintis tersebut dia berada di tempat yang terpencil, di tengah hutan, tidak ada orang yang menyanjungnya, tidak ada harta yang dia mencarinya, tapi di sana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran yang besar buat dirinya insyaallah taala. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini dalam rangka merintis dakwah ini adalah bekal yang paling berharga yang kita akan saksikan kelak dia di saat kita telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Allahumma amin. Ikhwati fillah azzakumullah, tolong semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu yang selalu kita ingat kelak di saat kita melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dan kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat kita merintis pesantren kita ini. Wallahu waliyut taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wasallam.